Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus Ferdy Sambo, di mana kasusnya ini teman-teman mendapat perhatian publik. Warga masyarakat Indonesia menanti keputusan terkait kasus hukum yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Karena apa yang dilakukan Ferdy Sambo, melakukan pembunuhan berencana, itu resiko hukumnya cukup berat, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Di samping itu Ferdy Sambo juga melakukan obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidikan. Ini hukumannya juga cukup berat. Dan kabar terbaru hari ini teman-teman, bahwa Ferdy Sambo sudah resmi diberhentikan dari anggota kepolisian. Di mana kemarin teman-teman pada waktu sidang kode etik ini sebenarnya Ferdy Sambo sudah di PTDH. Karena perbuatannya itu melakukan tindakan asusila sudah di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi pihak Ferdy Sambo itu melakukan banding teman-teman. Namun dalam perkembangannya bandingnya juga ditolak. Kemudian proses berikutnya yaitu pemecatan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dan hari ini sudah ditandatangani. Itu artinya Ferdy Sambo secara resmi bukan lagi sebagai anggota Polri. Jadi mantan Kadif Propam Ferdy Sambo sekarang bukan Irjen lagi, tetapi masyarakat sipil biasa. Lalu perkembangan berikutnya teman-teman mengenai istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati, yang kemarin dilakukan asesmen terkait kesehatan, dan hari ini Putri Chandrawati sudah memakai baju tahanan. Artinya Putri Chandrawati hari ini ditahan, dan ini sebenarnya sesuai dengan harapan publik supaya PC ini ditahan. Sejak awal publik ini minta supaya PC ditahan. Kenapa begitu? Karena dia menjadi tersangka. Jadi alasan yang kemarin itu disampaikan kenapa tidak ditahan, karena alasan kemanusiaan, kemudian punya bayi kecil, kemudian alasan kesehatan. Nah sekarang alasan itu sudah tidak ada lagi, karena sudah dilakukan asesmen oleh tim dokter dari kepolisian. Posisi dari Putri Chandrawati adalah sehat. Karena itu hari ini PC itu ditahan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat perkembangan Putri Chandrawati. Karena kasus ini teman-teman mendapat perhatian dari publik, dari masyarakat Indonesia. Menanti kejelasan dari status PC teman-teman. Karena orang penasaran kepada PC ini. Kenapa kemarin itu kok tidak ditahan teman-teman? Faktornya apa yang membuat kepolisian tidak bisa menahan? Apakah faktor kemanusiaan, faktor kesehatan, atau faktor punya anak kecil? Karena kalau kita bicara seorang yang punya kasus hukum, punya anak kecil, itu sudah ada teman-teman. Contohnya itu Vanessa Angel, itu punya bayi kecil, tetapi karena ada kasus hukum dia ditahan. Kemudian juga politisi dari Partai Demokrat Angelina Sondak yang punya kasus hukum terkait korupsi itu juga ditahan. Itu artinya sebenarnya tidak ada alasan PC itu tidak ditahan karena faktor anak kecil. Karena faktor bayi atau balita itu kan masih ada keluarganya, keluarga dari Ferdy Sambo atau keluarga dari Putri Chandrawati. Itu bisa istilahnya diasuh oleh kakek-kakeknya, kakek neneknya, itu juga bisa. Tetapi hari ini sudah jelas Putri Chandrawati ditahan di rutan Mabes Polri. Nah sahabat Enjoy Channel, coba untuk lebih jelasnya kita baca beritanya. Kita baca berita dari Kumparan. Tangis Putri saat digiring ke rutan Mabes. Dia katakan, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Tangis Putri Chandrawati pecah ketika ia dibawa oleh penyidik menuju rumah tahanan Bareskrim Polri pada Jumat 30 September 2022. Dia resmi ditahan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Di sela-sela perjalanannya menuju rutan, Putri menyempatkan dirinya untuk menyampaikan pernyataan. Dia mengaku ikhlas dengan apa yang mesti dijalaninya kini. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini
Dan saya mohon doanya agar bisa melalui semua ini, kata Putri sambil menangis. Dalam kesempatan itu ia didampingi tim kuasa hukumnya, termasuk Rasa Mala Aritonang dan Febri Diansah. Jadi Febri Diansah kemarin itu menjadi kuasa hukum dari Putri, teman-teman. Dan banyak dari mantan KPK yang menyayangkan kenapa Febri Diansah itu kok mau menjadi kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Selain itu, Putri juga menitipkan anak-anaknya yang mesti ditinggalkannya. Dan saya mohon izin titipkan anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing, ucap dia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Putri secara resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri setelah kesehatannya diperiksa dan layak masuk tahanan. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan ditahan di Rutan Mabes Polri, kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 30 September 2022 siang. Baru saja kami dapatkan laporan bahwa terkait kondisi jasmani dan psikologi dari PC saat ini dalam keadaan baik. Sambung Sigit didampingi sejumlah jenderal antara lain Irjen Wahyu Widodo, Komjen Doviri, dan Komjen Gatot Edi. Sigit menuturkan, dengan ditahannya Putri akan mempermudah proses pemberkasan dan penyerahan kasus tersebut ke kejaksaan untuk memasuki persidangan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Putri Chandrawati yang akhirnya ditahan di Rutan Mabes Polri. Sebenarnya publik ini berharap sejak awal ketika PC menjadi tersangka ini supaya ditahan. Jadi desakan-desakan dari publik, dari pengacara Brigadir Yosua itu juga meminta supaya PC ditahan. Tetapi karena faktor-faktor tadi teman-teman, faktor kesehatan, faktor punya bayi kecil, faktor kemanusiaan, ini yang menyebabkan PC sampai hari kemarin itu belum ditahan. Dan sekarang memang ini sudah ditahan. Dan ini masyarakat tentu berharap banyak agar dengan ditahannya PC ini akan membuka kotak Pandora. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pihak Ferdy Sambo, Putri Chandrawati ini melakukan pembunuhan berencana? Apa sih masalah sebenarnya? Yang sampai hari ini publik belum terpuaskan dengan jawaban yang katanya pelecehan seksual. Ini publik sangat tidak percaya dengan apa yang disampaikan PC maupun Ferdy Sambo. Kenapa begitu? Karena di awal ketika di rumah dinas Duren 3 itu kan juga disampaikan bahwa ada tindakan pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua kepada Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3 Jakarta. Ternyata setelah diselidiki itu tidak ada peristiwa tindak pidana pelecehan. Berarti kan sudah melakukan kebohongan publik apa yang disampaikan oleh PC maupun Ferdy Sambo. Lalu tidak selesai sampai di situ teman-teman, ini pelecehan seksual diarahkan ke rumah Magelang. Padahal dia sudah katakan pelecehan itu ada di Duren 3. Karena tidak terbukti dia mengalihkan, yaitu di tempat perkara pelecehannya di rumah Magelang. Dan sampai hari ini pun publik tidak begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah berbohong, sekali berbohong, maka berikutnya sulit untuk dipercaya teman-teman pernyataannya. Apalagi namanya pelecehan seksual itu perlu bukti, yaitu perlu visum juga. Misalkan kasus pelecehan itu kan harus ada buktinya, ada visum, kemudian ada bukti lain misalkan CCTV. Nah, kalau visum tidak ada, CCTV tidak ada, bagaimana dia katakan bahwa Brigadir Yosua itu melecehkan Putri Chandrawati? Ini kan tidak masuk akal. Nah, kita melihat terkait kasus-kasus seperti itu teman-teman, yang barusan kemarin itu kasus yaitu KDRT yang dilakukan oleh suami Lesti Kejora. Nah, itu Lesti pintar teman-teman. Setelah kejadian dia lapor polisi, kemudian divisum. Nah, ini kan ada buktinya bahwa terjadi KDRT. Buktinya ini loh. Nah, tinggal pihak kepolisian itu mencari bukti lain, misalkan saksi, kemudian CCTV, kemudian misalkan ada rekaman dan lain-lain. Itu bukti yang mendukung terkait
bukti yang di awal, yaitu terkait visum. Visumnya kan sudah ada, baru kemudian dilakukan penyelidikan. Nah, ini yang benar. Tidak seperti yang disampaikan oleh PC Putri Chandrawati, katanya ada pelecehan, kemudian dibanting ke lantai. Nah, ini kan tidak ada buktinya. Mestinya ketika terjadi pelecehan seperti itu, kemudian dibanting, mestinya lapor ke polisi, kemudian dilakukan visum. Baru nanti akan ketahuan permasalahannya, kasusnya seperti apa, kejadiannya bagaimana, itu akan jelas. Tetapi dia tidak punya visum, tidak punya bukti lain, hanya ngaku bahwa dia dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Mana bisa orang percaya tanpa ada bukti? Orang baru percaya kalau ada bukti. Selama tidak ada bukti, maka orang tidak percaya. Demikian juga kepada pihak jaksa atau hakim. Mana mungkin pernyataan Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo itu bisa dipegang? Kata-katanya itu loh, sejak awal sudah berbohong. Sudah berbohong katanya pelecehan di Duren 3, tapi ternyata tidak ada. Kemudian berikutnya mengalihkan di Magelang. Selama dia tidak punya bukti, orang sulit untuk percaya apa yang disampaikan Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait tangis Putri Chandrawati saat digiring ke rutan Mabes Polri. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.